Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kali ini saya ingin menunjukkan salah satu video dari Pak Bambang Nurzena yang membahas tentang salah satu kisah dari Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, terus hijrahnya ke Mesir, lalu dibawa oleh orang tuanya ya ke Mesir. Lalu ada salah satu kisah yang dicatat di dalam Sinaksarium, salah satu buku uh, Sinaksarium namanya, yang dimana buku itu menceritakan tentang kisah Yesus yang kelihatannya difabrikasi menjadi suatu cerita yang mirip dengan kisah di dalam Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pemaparan dari Pak Bambang Nursena mengenai kisah Yesus Kristus yang hijrah dengan orang tuanya ke Mesir ini, dan bagaimana korelasinya atau bagaimana kemiripannya dengan kisah dari Quran tentang kelahiran Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Mari kita simak videonya. Selanjutnya kita akan melihat sumber-sumber dari gereja kuno. Secara khusus adalah sumber gereja Koptik. Mengapa? Karena gereja Mesir, gereja Alexandria inilah yang mendapat kehormatan dikunjungi keluarga kudus. Karena itu di dalam Sinaksarion Koptik ya, yang terdiri dari 2 jilid ini, kitab Al-Sinaksar, ini disebutkan bahwa keluarga kudus itu tiba di Mesir, khususnya kalau di dalam rute perjalanannya itu Kristus dan keluarga kudus itu berangkat dari Bethlehem menuju ke Gaza. Dari Gaza nanti dia menuju ke tempat yang sekarang disebut Syekh Juwaik. Kemudian dari Syekh Juwaik dia pergi ke El Aris. Dari El Aris dia pergi ke Pelusium, kota kuno yang sekarang disebut Farama. Dari Farama kemudian dia pergi ke tempat yang sangat terkenal di Mesir yang dikenal dengan Tel Busta, tempat orang-orang Mesir kuno menyembah berhala. Dan itu jelas-jelas disebutkan dalam peringatan tentang kunjungan keluarga Kudus ke Mesir. Jadi masuknya keluarga Kudus di tanah Mesir, dan itu diperingati setiap tanggal 24 bulan Basans atau bulan Pason yang bertepatan dengan 1 Juni tahun 5 sebelum Masehi. Jadi catat, berarti ketika malaikat memerintahkan Yusuf untuk pergi membawa Yesus dan Bunda Maria ke tanah Mesir, itu setelah bulan April tahun 5 sebelum Masehi. Dan tradisi Koptik ya, yang disebut sebagai taklid al-muqaddas atau tradisi suci atau berita yang diterus sampaikan secara tanpa putus sampai pada gereja kita sekarang, itu adalah 1 Juni. Sudah mulai masuk musim panas. Nah, dalam perjalanan keluarga kudus itu, kira-kira mereka sesampai di dekat tempat yang sekarang dikenal dengan provinsi Ismailia. Di sanalah terjadi mujizat di mana Yesus dengan kuasa sabdanya, Yesus yang waktu itu tidak lagi bayi tapi kanak-kanak, itu mengeluarkan air dari padang gurun dan terjadilah mujizat pohon kurma. Tapi ingat, itu tidak terjadi pada saat kelahirannya, tapi pada saat pengungsian ke Mesir. Nah, saudara-saudara, fakta ini yang mungkin ditafsirkan sebagai mujizat kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Bukan. Itu adalah mujizat ketika pengungsian keluarga kudus di Mesir. Dan itu tercatat jelas di buku Sinaksarion ini. Nah, Sinaksarion ini memang berdasarkan pada paradosis apostolik. Paradosis apostolik itu adalah suksesio apostolik yang diterus sampaikan dari zaman abad pertama melalui para rasul ke muridnya para rasul, ke murid-muridnya para rasul. Sekalipun yang namanya Sinaksarion itu singkat-singkat, tidak terlalu
detil. Tetapi terjadi fabrikasi pada abad-abad kemudian. Antara lain muncullah buku-buku apokrifa. Nah, dalam buku-buku apokrifa itu kadang-kadang memang diceritakan lebih panjang dan semi legendaris itu sebetulnya. Atau ya dipanjang-panjangkan atau mungkin ditambah-tambah itu kira-kira. Antara lain disebutkan dalam sebuah buku apokrif yang berjudul Injil Matta Al-Manhul, yaitu Pseudo Gospel of Matthew, secara khusus pasal 20 kira-kira dikatakan, maka kata bayi Yesus yang ada dalam pelukan ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging senyum. Lalu dia berkata ketika mereka kehausan di padang gurun tadi, wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan kepada ibuku dari buah-buah segarmu. Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu mereka makan buah-buah yang segar itu. Setelah itu Yesus berkata lagi kepada pohon, angkatlah dirimu wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang ada di surga. Dan Santo Yusuf, Santa Maria, dan kanak-kanak Yesus itu bersyukur kepada Allah karena mujizat terjadinya pohon kurma yang mengeluarkan buah dan mengeluarkan air yang memancar dari bawah tadi dengan penuh ucapan syukur. Ini dicatat dalam buku yang kira-kira ditulis baru pada abad ke-6. Jadi sudah jauh sekali dari peristiwa. Itulah sebabnya gereja membedakan kisah-kisah yang memang punya nilai historis dan kisah-kisah yang semi legendaris tadi. Padahal dalam konteks hitung-hitungan tahun tadi, mulai dari penampakan bintang nova sampai kemudian dia pergi ke Mesir dan tiba di sana mulai musim panas, yaitu tanggal 24 bulan Pasion atau tanggal 1 Juni sehingga terjadi itu musim pohon kurma. Itu Yesus sudah berusia lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, karena di dalam teks-teks apokrifa yang membanjir informasinya khususnya lewat tradisi lisan bahwa Yesus yang membuat mujizat itu masih bayi, maka kemudian muncul kisah seolah-olah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, bagaimana sikap gereja tentang buku-buku apokrif ini ya? Pertama-tama gereja kritis. Mengkritisi buku-buku itu. Misalnya, ini bisa dibandingkan tulisan dari Abuna Abdul Masih Basit Abul Khair. Beliau ini adalah kahin kanisah Sayyidah Al-Adra Bimasturut. Jadi dia adalah seorang imam atau seorang abuna dari gereja Ortodok Koptik, gereja Sayyidah Al-Adra, gereja Lady Mary, yaitu gereja Bunda Maryam yang ada di Masturut. Dan Masturut itu salah satu situs perjalanan keluarga kudus di Mesir. Judul bukunya adalah Abu Grifa Al-Akhdul Jadid, kitab apokrifa perjanjian baru. Yang pertama pertanyaannya, kaifa kutiba, bagaimana buku-buku seperti ini ditulis? Lalu walimada rafadatuha al-kanisah, dan kenapa gereja menolak buku-buku seperti ini? Jadi artinya apa? Ini adalah pengembangan, bahkan fabrikasi dari kisah-kisah yang memang sebetulnya itu pada dasarnya ada dalam buku-buku Sinaksarion, tapi dikembangkan lebih bebas lagi. Dan itu menjadi banyak acuan dari kelompok-kelompok tertentu pada masa dulu, dan itu muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi bedakan antara sejarah dengan kisah-kisah semi legendaris. Kalau sejarah itu kan jelas, misalnya gini ya, gereja Ortodok Koptik itu bisa menghitung keluarga kudus itu kira-kira tinggal di Mesir
sekitar 3 tahun 6 bulan. Ada yang menghitung 3 tahun 11 bulan. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Ya dari Alkitab. Kan Alkitab tidak ada eksplisit, Pak. Ya memang eksplisit tidak ada, tapi implisit ada. Kenapa? Karena menurut Injil Matius, pasal 2 ayat 15 dan pasal 2 ayat 20, keluarga kudus itu diperintahkan untuk mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Dan malaikat kembali menampakkan diri kepada Yusuf bahwa bawalah anak itu kembali ke tanah Israel karena raja yang hendak membunuh dia sekarang sudah mati. Dari mana kita tahu kematian Raja Herodes? Catatan sejarah yang sejaman. Salah satunya adalah karya dari Flavius Josephus. Dalam karya Josephus ini dengan jelas dikatakan bahwa Herodes Agung itu mati pada saat terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang para ahli sejarah kuno Israel itu mencatat matinya Herodes Agung, ada yang mengatakan karena terjadinya gerhana bulan itu tahun 4 sebelum Masehi, dan ada ahli lain yang menganggap tahun 1 sebelum Masehi. Itu penelitian tentang kapan terjadinya gerhana bulan, yaitu pada saat Herodes mati tadi. Maka dari sini kita bisa lihat keluarga kudus mulai diperintahkan meninggalkan Bethlehem menuju Gaza, menuju Al-Aris, menuju Farama, sampai kemudian nyebrang sungai Nil sampai di kota Kairo lama yang dikenal dengan gereja Hanging Church, gereja Abu Sirga. Lalu mereka akan kembali ke tanah Israel setelah mendengarkan perintah malaikat tadi dalam penampakan kepada Yusuf. Jadi bisa dihitung, kalau dia tiba, dihitung mulai tibanya bulan Juni pada saat mulai musim panas tahun 5 sebelum Masehi sampai kemudian matinya Herodes itu sekitar bulan Januari terjadinya gerhana bulan tahun 1 sebelum Masehi, maka keluarga kudus tinggal di Mesir lebih dari 3 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan, tinggal dari mana kita menghitungnya. Nah, itu bedanya bagaimana gereja kuno. Ya, bapak-bapak gereja yang kemudian dilecehkan setelah munculnya teori spekulatif Dewa Matahari, Sol Invictus tahun 743, zamannya Keraton Surakarta Hadiningrat berdiri itu terlalu baru untuk kita bisa bandingkan dengan dokumen-dokumen gereja. Sekalipun di situ ada kekilafan di dalam menghitung, itu kan wajar. Di kalender manapun juga kan ada itu. Tetapi jangan skeptis dengan kalender gerejawi.